Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita sekarang akan membahas question and answer untuk pertemuan tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Ada 65 pertanyaan ya yang akan saya jawab hari ini. Pertama dari Nida dari kelas PGMI. Menurut penelitian Bapak, kurikulum mana yang paling mudah diterapkan di MI dan SD? Sepertinya kurikulum MI dan SD itu dibagi menjadi dua ya. Ada kelas bawah, ada kelas atas. Kelas bawah itu sebaiknya menggunakan humanistik ya, sehingga student center lebih kental. Makanya biasanya guru MI itu harus kalau bisa itu dari kelas bawah itu harus oleh oleh psikiater ya, agar mengerti tentang perkembangan anak. Tetapi walaupun demikian psikologi pasti menggunakan humanistik, karena psikologian atau psikiater dia pasti memahami perlakuan untuk anak itu harus disayangi, harus dibedakan kebutuhannya dan seterusnya, maka humanistik itu penting. Tetapi kalau kelas atas bisa menggunakan kurikulum subjek akademik, tetapi yang di Indonesia memang menggunakan teknologis. Tapi jangan dipaksakan yang teknologis atau kompetensi dimasukkan ke kelas 1, kelas 2, kelas 3 di kelas yang bawah. Ya, jadi untuk kelas atas sebaiknya menggunakan teknologis. Kalau konsep ingin kompetensi ya. Nelly Fauzia, apa kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013? Ya, kelebihannya kurikulum 13 lebih mengutamakan sikap, tetapi kurikulum 2013 itu masih menggunakan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, ya, bukan menggunakan kurikulum humanistik, sehingga dipukul rata. Maka di dalam kurikulum 2013 masih sama menggunakan KBK dengan sifatnya mastery learning. Master learning. Jadi penguasaan terhadap kompetensi itu lebih dipentingkan. Padahal 2013 itu sikap itu bukan penguasaan, tetapi bagaimana kuriositas, integritas, kejujuran, tanggung jawab dan seterusnya itu harus diajarkan di kurikulum 2013. Sehingga kurikulum 12 itu seperti mau eklektik ya, menggabungkan berbagai kurikulum. Pertama kurikulum humanistik yang sifatnya sikap, dan kurikulum kompetensi yang sifatnya kompeten. Tetapi agaknya sulit juga menggabungkan, sehingga yang dominan ternyata ketika sudah berjalan di kelas yang dominan adalah kompetensi karena menggunakan standar-standar. Karena 2013 itu kan dasar atau payung hukumnya itu adalah Permendikbud ya, terutama yang terbaru yang 2016 ya. Jadi mereka menggunakan standar-standar atau disebut dengan standarisasi pendidikan. UN juga masih ada, sehingga sehingga sikap di sini ya menjadi bumbu saja, tidak menjadi sebuah core dari sebuah pendidikan. Selanjutnya dari Penny Marcelia, menurut Bapak manakah yang lebih baik antara kurikulum KTSP dan 2013? Sebaiknya tergantung dari bangsanya ya, masyarakatnya. Indonesia bagusnya menggunakan KTSP karena Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia itu berbeda-beda ya. Satu tempat dengan tempat yang lain, SDM-nya beda, sumber daya alamnya juga beda, kecenderungannya beda, kemampuannya beda. Sebaiknya menggunakan KTSP. Tapi KTSP itu memang didesain untuk yang sudah siap. Siap. Nah, ketika KTSP yang ada di Indonesia ternyata di Indonesia itu tidak siap, maka KTSP itu menduplikasi dari kurikulum KBK. Jadi agak bingung ya, termasuk ketika sudah masuk ke kurikulum 2013 ya. Jadi ada beberapa masalah gitu ya. Jadi mana yang paling bagus? Menurut saya KTSP bagus, tetapi bukan KTSP konsepnya yang di Indonesia, tetapi SBCD, School Based Curriculum Development yang ada di Australia. Setiap sekolah itu mandiri. Mengembangkan kurikulumnya sendiri. Tapi itu rumit kalau SDM guru kita belum siap untuk mengembangkan kurikulum secara mandiri. Biasanya kita memang disuapin oleh pemerintah, sehingga pemerintah itu selalu nyuapin, dan kepercayaan terhadap guru rendah gitu ya, rendah. Lalu selanjutnya Tia Nurlailawati izin bertanya, apa perbedaan dari ketiga kurikulum tersebut? Ada banyak perbedaannya. Ya, mungkin nanti Anda lihat video atau pertanyaan selanjutnya nanti akan kebahas ya.
Selanjutnya, apa saja kendala masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan kurikulum 2013 pada proses pembelajaran, pembuatan RPP serta penilaian? Satu, memang 2013 itu konsepnya bagus, tetapi dalam tataran praktis agak menjelimet ya, terutama mau mengelem antara satu mata kuliah, mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Soalnya setiap karakter mata pelajaran itu berbeda. KI kompetensi itu menjadi perekat, tetapi agak rumit juga KI 1, 2, 3, dan 4 itu ketika disamakan. Misalkan, ketika sikap spiritual mau diletakkan di fisika agak rumit karena fisika tidak berbicara tentang spiritual. Maka ketika 2017 ada revisi. Nah, revisi dengan menggunakan indirect teaching atau pembelajaran yang tidak langsung itu membuat roh dari 2013 itu hilang juga. Terutama 2013 masih diletakkan dalam kurikulum teknologi atau kompetensi di mana semuanya terstandar. Nah, standar-standar inilah yang mungkin menjadi sebuah masalah tersendiri ya. Walaupun ya standar itu penting, tetapi menstandarkan dengan sangat rigid itu akan membuat sekolah itu tidak merdeka dalam belajar ya. Sehingga kecenderungan era sekarang Pak Mas Menteri Nadiem itu inginnya ada merdeka belajar. Jadi guru diberikan kebebasan. RPP sekarang hanya 1 lembar. Dulu RPP itu bisa berlembar-lembar karena sangat rigid. Ada sekitar berapa 12 komponen yang harus dituliskan dalam RPP. Bahkan dalam supervisi pengawas itu melihatnya RPP bukan ke prosesnya, sehingga guru disibukkan membuat RPP. Ya, ini tidak baik juga ya untuk proses kegiatan belajar dan mengajar kalau berbasis RPP. Dini Astuti, apakah kurikulum dapat digunakan selama bertahun-tahun untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi yang dipelajari sebelumnya, atau memang ganti setiap menteri kurikulum harus ganti? Terima kasih Pak. Ada giungnya memang nyinyir ya, ganti menteri ganti kurikulum ya, itu tidak boleh juga sebetulnya. Biasanya kurikulum itu pasti harus ganti. Kurikulum sekolah ya, bukan kurikulum subjek akademik yang sifatnya berorientasi kepada masa lalu. Kalau kurikulum berorientasi masa depan, itu pasti harus ganti. Karena kecenderungan masa depan itu kan bisa diukur, bisa diprediksi hari ini. Maka kurikulumnya harus diganti. Biasanya antara 5 tahun sampai 10 tahun itu harus ganti. Contoh seperti 1994 diganti 2004. Nah, memang 10 tahun proyek kurikulum itu diganti. Tetapi kalau ganti menteri ganti kurikulum, saya kira itu adalah pernyataan yang salah. Walaupun dalam prakteknya kadang-kadang menteri ingin menanam saham lah gitu ya dalam pendidikan. Oh, ini kurikulum saya gitu dan seterusnya. Itu tidak baik bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara. Jadi sebaiknya diganti, tapi bukan yang kurikulum agama. Kalau agama itu tidak usah diganti karena sudah given ya, sudah taken for granted, sudah tidak berubah lagi. Selanjutnya, Pianur Rahman, menurut Bapak ketiga kurikulum tersebut mana yang lebih mengutamakan anak didik dibanding administrasi sesuai dengan isi Undang-Undang 45 mencerdaskan anak bangsa? Kalau dalam konteks mendefinisikan mencerdaskan anak bangsa itu sangat banyak sekali ya. Perlu indikator dan elemen yang harus diukur pencerdasan anak bangsa. Tetapi kalau mengutamakan anak didik itu pasti humanis. Nah, humanis di Indonesia sebetulnya harus didesain di 2013, kurikulum 2013. Tapi ternyata 2013 mengadopsi kurikulum kompetensi. Agak rumit kalau kompetensi dihubungkan dengan anak didik, karena humanis itu kan harus menghormati perbedaan, sedangkan standarisasi itu tidak menghormati perbedaan, harus dipukul rata sesuai dengan standarnya. Jadi itu. Tetapi apakah itu tidak mencerdaskan? Saya kira masalah mencerdaskan anak bangsa itu kan relatif ya, harus diukur dari sudut mana, dimensi apa yang memang bisa mencerdaskan bangsa. Saya kira KBK mencerdaskan bangsa, 2013 mencerdaskan bangsa, Merdeka Belajar yang saat ini sedang digodok juga ingin tujuannya mencerdaskan bangsa. Cuman core atau inti dari pengembangan kurikulumnya mau kemana itu adalah masalah kita. Selanjutnya Rahmi Sulistiani bertanya, apakah kurikulum dapat merubah sikap siswa? Nah, tentu saja ya, karena ada kurikulum ya tujuannya salah satunya merubah sikap siswa. Tapi tetap ada 3 domain pendidikan, ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Tidak hanya sikap. Ataukah sikap siswa itu hanya berubah sesuai dengan perubahan zaman? Ya, saya kira
zaman itu tidak berubah, yang berubah itu manusianya. Nah, zaman itu tetap ya. Nah, jadi manusianya yang berubah. Cara pandang manusia, ada ilmu pengetahuan yang baru, teknologi yang baru, pasti berubah. Jadi zamannya tetap ya. Contohnya seperti zaman sekarang banyak kasus siswa yang menganiayai ataupun mengeroyok gurunya. Nah, ini masalah ya, masalah attitude, masalah sikap yang memang tidak bisa disalahkan serta-merta tentang kurikulumnya, walaupun ada kurikulum membuat berinvestasi terhadap kecenderungan ini. Ketika sekolah berupaya atau fokus kepada keterampilan, maka sikapnya agak kurang ditonjolkan. Beda dengan subjek akademik, misalnya di pesantren-pesantren, itu kan ditonjolkan sikapnya. Tetapi kalau kompetensi yang ditonjolkan, selama kompetensi itu tidak berhubungan dengan sikap, maka kompetensi itu, selama kompetensi itu sudah master, sudah dikuasai, sudah selesai. Jadi antara hubungan guru dan siswa sejajar, ya, sejajar. Jadi salah satu dampak dari egalitarian, kesejajaran guru dan siswa itu bisa berdampak kepada misal siswa berani mengeroyok gurunya dan seterusnya. Tetapi ini tidak bisa disalahkan sekolah saja atau kurikulumnya saja. Bisa jadi mungkin pendidikan dalam makro ya, dalam skup makro, misalkan pendidikan televisi, pendidikan keluarga di rumah, pendidikan di masyarakat, tontonan-tontonan yang diteliti itu kan tidak berhubungan, bukan tidak berhubungan, tidak dikendalikan oleh sekolah. Selanjutnya oleh Windy Nurpuji, Pak, apakah pendidikan kurikulum di Indonesia dari tahun ke tahun ini membuat siswa berkembang secara pesat menjadi lebih baik, atau malah membuat siswa lambat memahami atau bahkan terheran dengan sesuatu yang baru? Saya kira kurikulum hari ini memang dalam konteks kognitif dan keterampilan Indonesia lebih maju, ya, lebih maju. Tetapi memang ada etika atau ada sikap yang memang menjadi sebuah masalah. Jadi tidak serta-merta semakin tinggi ilmunya atau semakin tinggi pengetahuan dan keterampilannya, tidak semakin tinggi sikapnya. Bahkan bisa jadi yang semakin rendah pengetahuannya semakin bagus sikapnya, karena banyak sekali orang-orang kecil yang tidak punya pengetahuan, justru dia itu sikapnya, tawadunya itu lebih bagus begitu ya. Jadi nah ini masalah bagi kita, bagaimana cara merumuskan sikap-sikap itu yang terdampak dari pengembangan kurikulum yang sifatnya keterampilan dan pengetahuan. Inayah, bagaimana strategi penyiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013? Banyak strateginya ya, jadi ada pelatihan-pelatihan, banyak sekali strateginya, tapi yang jelas sebetulnya yang menjadi core dari kurikulum itu sebetulnya guru. Guru yang harus disiapkan. Nah, kebanyakan di Indonesia itu instrumen atau alat kurikulumnya disiapkan, tetapi guru sebagai ujung tombaknya tidak disiapkan. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Selanjutnya, Nela, menurut Bapak dengan adanya standar kompetensi lulusan antara kurikulum KBK, KTSP, K13 di Indonesia sendiri, apakah sangat berpengaruh terhadap kualitas lulusan di Indonesia itu sendiri? SKL itu sebetulnya dalam KBK dan KTSP diletakkan setelah merubah ya, membuat dulu mata pelajaran, baru dibuatlah SKL. Jadi mata pelajarannya apa dulu, baru SKL-nya. Nah, kalau di K13 SKL-nya dulu, baru mata pelajarannya. Jadi dibalik gitu ya, dibalik. Nah, apakah sangat berpengaruh? Ya sebetulnya ini kan konsep ya, kurikulum itu kan mati, kurikulum itu tidak berbunyi, yang membunyi adalah yang mengimplementasikannya. Nah, keterpengaruhannya itu tergantung dari implementasi kurikulum itu sendiri. Kalau kurikulumnya bagus, diimplementasikannya bagus, saya kira tidak ada alasan Indonesia itu terpengaruh oleh kurikulum. Tapi banyak juga kurikulum apapun ya, SDM, kualitas SDM Indonesia begitu-begitu saja ya, tidak naik-naik. Ini artinya ada hal yang salah. Bisa jadi mungkin rekrutmen guru atau SDM gurunya yang tidak berkualitas, bukan siswanya. Bisa jadi ya. Selanjutnya Anis Meleyasri bertanya, di antara KTSP dan K13, mana yang lebih efektif digunakan di sekolah dasar? Kalau KTSP, tentu saja KTSP dalam Indonesia dan K13 itu sebetulnya sama saja. Dan kalau KTSP itu tadi diawali dengan mata pelajaran dulu, baru ada SKL-nya. Kalau K13 SKL dulu. Ini hampir mirip karena dasar dari KTSP dan K13 di Indonesia itu KBK, kompetensi ya, berbasis kompetensi. Jadi tidak ada sedikit-sedikit lah perubahannya, walaupun tidak signifikan dalam implementasinya ya. Lalu Maya,
Apakah yang terjadi jika prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tidak terlaksana? Ya berarti ya kurikulumnya tidak bagus gitu ya, karena prinsip-prinsipnya dilanggar. Ya, jadi sebetulnya sebuah prinsip pasti berdampak bertujuan sehingga dampaknya bisa terukur. Ulfa Nursipa, seiring berjalannya waktu kurikulum dapat berubah-ubah. Nah, apa yang menjadi dasar perubahan KTSP dan Kurtilas? Itu Anda bisa dibaca lagi di videonya. Yang menjadi dasar perubahannya adalah yang memang karena Indonesia di Kurtilas itu atau di K13, Indonesia itu mengalami degradasi moral, mengalami sikap yang kurang. Dia pintar tapi dia tidak baik, tidak jujur, tidak berintegritas. Maka K13 itu disusun menjadi core. Jadi attitude atau sikap menjadi core. KTSP kan yang menjadi core itu adalah keterampilan. Sekarang menjadi sikap ya. Jadi ada itu, terutama K13 itu sebetulnya inginnya adanya inovatif, produktif, dan kreatif. Walau dalam implementasi agak sedikit terbatak-batak ya karena kualitas guru yang kurang ya, kualitas guru yang kurang. Selanjutnya mengenai kurikulum 2003, apakah sistem pembelajarannya menjadi efisien atau tidak? Di dalam model pembelajaran K13 ada yang disebut dengan scientific approach, pendekatan sains atau pendekatan ilmiah. Ada 5 ing ya atau 5M. Ada mengamati dulu, observing, lalu questioning, menanya, lalu mencoba, lalu mengasosiasi gitu ya, lalu mengkomunikasi. Ini sudah baik ya, sudah sangat metode ilmiah sekali. Tetapi tidak semua yang ilmiah itu bisa cocok untuk semua ilmu ya, karena agama itu bukan ilmu, bukan ilmiah, tidak bisa ditarik ke ilmiah. Selanjutnya Sahril Faiji, what underlies the change of curriculum to curriculum 2013? The reason why it changed because the curriculum 2013 want to create or design the student to be creative, to be productive, and to be innovative. But the problem is regarding teachers. The creativity of teachers is lost. Most teachers doesn't have many innovative teaching for growing the student creativity at class. So it is the problem, yeah, exactly the problem. Nisa Nur Ajija, mengapa kurikulum menentukan kualitas pendidik? Sebetulnya kurikulum tidak menentukan kualitas pendidik. Justru kualitas kurikulum ditentukan oleh kualitas pendidik ya, kebalik. Lalu Jihan Nur Islami Dini, dalam kurikulum 2013 sekarang guru sudah disediakan RPP dan silabus. Bagaimana menurut Bapak tentang hal ini? Sebenarnya tidak disediakan karena guru yang harus menyediakan kecuali proyek-proyek dari penerbit yang menjual buku, nah menyediakan RPP gitu ya. Padahal kan kalau sudah disediakan sepertinya maka guru hanya bisa pelaksana. Betul, guru menjadi pelaksana, jadi hanya disuapin saja. Dan kreativitas guru dalam mengajar juga berkurang dan juga mengetahui keadaan siswa adalah hanyalah guru kelas. Ya, RPP dibuatkan itu melanggar kreativitas, melanggar inovasi guru. Harusnya tidak ya. Selanjutnya Ririn Khairunisa, menurut Bapak lebih efektif mana antara penerapan kurikulum yang terus berlanjut namun dimodifikasi menyesuaikan perubahan zaman atau kurikulum yang berubah-ubah? Tentu kurikulum itu harus adaptif terhadap sebuah zaman. Adaptasi ini bisa menggunakan perubahan secara fundamental, bisa dimodifikasi. Kalau perubahan secara fundamental tentu ada tujuan yang lebih besar dari perubahan itu. Tapi kalau modifikasi seperti KBK menjadi KTSP, KTSP menjadi K13, itu dimodifikasi ya hanya perubahan-perubahan parsial saja. Walaupun dasar pokoknya adalah kompetensi. Hamjahas, pertanyaannya adalah mengembangkan kurikulum apa saja faktor yang harus diperhatikan untuk merancang kurikulum? Faktornya ada elemen kurikulum ya, nanti kita bahas. Ada time ya, tujuan, isi, metodologi, dan evaluasi. Kurikulum apakah yang pantas diterapkan di Indonesia? Masalah pantas, cocok itu tidak bisa ditentukan. Itu harus dicocokkan. Maka harus melakukan research and development. Nah, kalau pemerintah yang ingin enaknya ya harus gunakan standarisasi agar
rata semua. Tapi kalau melihat perbedaan-perbedaan dari kualitas kota, desa, dan seterusnya, tentu saja standarisasi itu adalah ketidakadilan. Jadi yang tidak ada yang pantas, yang ada adalah yang cocok. Selanjutnya, izin bertanya Pak, pada abad 21 yang ditekankan itu bisa menghasilkan sebuah produk. Nah, produk yang bagaimana, yang seperti apa yang harus dihasilkan dan berlaku untuk semua lembaga pendidikan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi? Produk yang dimaksud adalah banyak. Kalau kita menggunakan istilahnya literasi, itu banyak literasi. Ada literasi bahasa, ada literasi IT, ada literasi sains, ada literasi finansial, ada literasi sipik, dan seterusnya. Nah, literasi-literasi ini dalam bentuk mata pelajaran itu harus berbentuk produk. Artinya apa? Ketika abad 21 kan yang berharga itu adalah inovasi. Inovasi itu adalah kreativitas yang memang berdampak kepada bernilai lebih. Ketika nilainya lebih, maka dia dianggap sebagai keberhasilan sebuah pendidikan. Selanjutnya, apalagi ya ini? Mengenai perubahan kurikulum sebelumnya menginjak ke kurikulum 13, kita sempat menggunakan KTSP ya Pak. Nah, bagaimana dengan siswa yang tertinggal dengan kecepatan pemahaman yang kurang atau di bawah rata-rata dan mengikuti pembelajaran menggunakan kurikulum 2013? Nah, di dalam konsep pendidikan ada pendidikan inklusif, ada pendidikan eksklusif. Kalau inklusif, semua yang low achiever sama yang high achiever disatukan, di satu kelas kan. Kalau yang eksklusif tidak. Nah, dalam konteks pendidikan kita menggunakan inklusif semuanya itu. Maka di abad 21 itu strateginya adalah pembelajaran kolaboratif. Tidak semua orang itu low achiever dalam semua bidang, tidak. Jadi ada bidang-bidang yang low achiever itu pasti high achiever atau pinter di bidang yang lain. Maka ada kolaborasi. Selanjutnya, sedangkan pada kurikulum sebelumnya hampir 100% diberikan oleh guru, sedangkan kurikulum siswa mencari lebih aktif. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut? Nah, penting kalau siswa mencari sendiri, artinya siswa bisa berkreativitas, inovasi. Dengan menggunakan pendekatan inquiry di 2013, siswa tidak lagi disuapin, tapi mencari sendiri. Baik, saya kira waktunya sudah begitu panjang ya. Ini pertanyaannya masih banyak begitu ya. Tetapi pertanyaan ini saya yakin ya nanti mudah-mudahan bisa dilanjutkan kepada yang lainnya. Baik, itu saja. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini mendapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan membuahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.